Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, al-ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di musala At-Ta'awun dalam rangka pengajian rutin pada setiap hari Senin. Semoga kehadiran kita mendapat ampunan, mendapat pahala, mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia pilihan, penghulu umat memberi syafaat, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala. Yang kita hormati Ketua Musala At-Ta'awun, orang tua kita Bapak Haji Marzani, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Ketua Majelis Ta'lim Yaumul Itsnain, Ibunda Haji Munirah pengurus dan jamaahnya, yang sama-sama kita hormati para guru kita, para ustaz kita, pimpinan Majelis Ta'lim, dan kaum ibu, kaum muslimat yang berbahagia. Di dalam surah di awal yang tadi saya bacakan, itu surah Al-Baqarah ayat 214. Nanti ibu bisa membuka Al-Quran di rumah. Surah Al-Baqarah ayat 214. Ini saya baca, nanti ibu simak dan di rumah ibu buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Allah bertanya kepada kita, apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu, seperti umat-umat terdahulu sebelum kamu, ditimpa kesengsaraan dan digoncang. Kita kalau ingat Bu, di zaman
para nabi dan rasul. Contoh kita ingat ketika masa Nabi Nuh alaihissalam, itu terjadi hujan besar, terjadi banjir bah. Jadi kalau udah banjir bah, berarti banjir udah naik ke gunung. Bukan hanya Genteng di Jakarta yang kebanjiran, ini juga di atas gunung airnya. Sehingga Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu, yang mana pada waktu itu umat Nabi Nuh yang taat kepada Nabi dan Allah, mereka ikut perahu Nabi Nuh. Tetapi anaknya Kanaan nggak mau. Jadi anak sendiri juga bandel. Jadi kalau anak kita sekarang pada bandel, ya itu ada sejarahnya. Kalau anak kita pada berantem, ada sejarahnya. Anakan Nabi Adam Qabil dan Habil berebut bini berantem. Ya. Itu gara-gara perempuan berantem. Jadi kalau sekarang ada orang berantem berebut perempuan, udah ada sejarahnya. Kalau ada orang berantem berebut warisan, ada sejarahnya. Jadi semuanya udah ada sejarahnya pada masa Nabi dan Rasul sebelum kita. Nah ini para jamaah sekalian, kita ditanya apakah kalian akan masuk surga, padahal kalian belum mengalami hal-hal seperti umat-umat terdahulu. Mereka ditimpa malapetaka, kelaparan, corona. Ini kan corona musibah. Ini hari ini sampai 2 minggu ke depan akan diperketat. Secara tidak langsung dan langsung itu akan terjadi gangguan terhadap ekonomi, sosial, keagamaan. Orang ngaji ngumpet-ngumpet, orang ini ngumpet. Padahal itu hak kita, hak warga negara, hak manusia. Kita kan lahir punya hak. Apa artinya hak? Apa? Sesuatu yang dibawa dari sejak lahir. Hak hidup, hak bernapas, hak bekerja, dan lain sebagainya. Ini kenapa bisa demikian? Karena Allah berikan cobaan kepada kita berupa malapetaka, berupa bencana alam, berupa virus corona, dan lain sebagainya. Tetapi ibu sekalian, walaupun Allah berikan cobaan dan bahkan gunung-gunung digoncangkan dan bahkan laut-laut airnya naik ke daratan, itu Rasul ngomong bersama pengikutnya. Mereka bertanya kepada Allah, maka Rasulullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Maka Allah jawab, ala inna nasrullah qaribun. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau kita dikasih cobaan, musibah, penyakit, itu belum kiamat. Saya punya teman Bu, itu bukan hanya teman di kampung, teman santren, para ustaz, para dai, banyak yang kena corona. Ini sekarang aja masih lagi kan. Daerah Ciledug, Jakarta, daerah Tanjung Pasir, itu mereka sama kena corona. Tetapi kalau kita diberikan musibah berupa corona, itu kuncinya hanya satu: jangan takut, jangan galau. Sering baca Al-Quran bahwa penyakit ada obat. Kalau kita pikirin, kita stres, itu penyakit makin susah hilangnya. Makin nempel, kayak perangkap. Udah sakit corona, kata orang begini, kata orang begitu, dipikirin sakit. Untung nggak mati.
Jadi gak usah takut. Andai kata dan jangan sampai terjadi siapapun yang mengalami penyakit ini, tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembuh, banyak yang sembuh. Jadi itu penyakit seperti penyakit yang lainnya. Ada penyakit demam berdarah, penyakit tipes, penyakit jantung, penyakit kantong kering sama. Ya. Ibu saya mau tanya Bu, ini penyakit corona sama penyakit kantong kering mana serem? Sama seremnya. Penyakit coronanya galau, dikucilkan, diisolasi, kemudian ketemu keluarganya, makan juga masih diantar. Sama kantong kering, nggak mau keluar, lemes. Jadi ciri-ciri corona itu satu pusing, lemes, perut mual, terus nggak enak makan, nggak ada duit. Jadi sama, jangan takut. Itu penyakit semuanya ada obat. Nah, andai kata Allah berikan kita musibah, ujian, kuncinya kita harus bersabar. Ini saya kutip di dalam kitab Tanqil Qaul pada bab ke-40, Al-Babu Al-Ba'ul fi fadilatis sabri indal musibah, tentang keutamaan sabar ketika dapat musibah. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang yang mendapat musibah, mereka dosanya akan diampuni setimpal dengan musibah dialami. Dikasih penyakit keras atau penyakit ringan, maka dosanya diampuni. Dikasih godaan, dikasih ujian, itu kalau dia bersabar, maka ujian itu menjadi penembus dosa. Kita sakit kita jadi penembus dosa. Nah, oleh karenanya para jemaah sekalian, di dalam hadis Rasul dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu adalah musibah pertama. Kenapa dikatakan oleh Nabi sabar musibah pertama? Ibu kalau dapat ujian yang jauh-jauh dah, ibu diomongin orang, kan pertama kali kaget, panik. Nah, kenapa diomongin? Kayak gue nggak apa-apa, tuh kaget kita. Itu pertama kali tuh musibah, ya sabar tuh musibah pertama. Tapi kalau udah kesel kita mikir, biarin aja, jangan apa, hilang. Kita dengar berita nanti kalau ada corona begini-begini akan apa semua orang akan terjangkit. Itu pertama. Lama-lama menjaga kesehatan begini-begini hilang. Itu nanti vaksin kalau disuntikan maka akan mati. Ada kasus begini-begini kalau dikasih vaksin begini. Tapi kalau dokter menjamin, BPOM menjamin, pengawas makanan menjamin, dosanya kalau rakyat pada mati mereka tanggung jawab. Tuh. Itu dokter, petugas pengawas makanan itu, obat-obatan, pemerintah secara umum. Andai kata vaksin nanti sekian waktu ke depan disuruh semua rakyat, maka kalau terjadi apa-apa mereka akan bertanggung jawab di dunia akhirat. Itu dosanya nggak bisa habis. Itu pahalanya diambilin buat rakyat. Sampai kalau pahalanya udah habis, itu dosa rakyat kasih dia pada. Andai kata, makanya kita usah takut terlebih dahulu. Kemarin teman saya WA, Ustaz lain, anak saya masih positif. Jadi mereka kayak ustaz-ustaz teman saya itu dia bikin tulisan di media massa. Jadi nggak mengganggu aktivitas dalam berdakwah walaupun sakit corona. Ada nih, mohon maaf, di suatu rumah sakit di Jakarta, mereka 2 minggu selfie kerjanya tiap hari, 2 minggu pulang. Ada yang bilang katanya kalau udah 2 minggu udah pulang, udah habis jatah makannya, ganti yang baru. Mau sembuh mau kagak nanti kita ke tempat lain, karena kan ada anggaran. Rumah sakit A
anggaran sekian. Kalau kita di situ terus sebulan, lalu mulu yang lain mana? Ini saya ngomong bukan ngayal, ini saya ngomong langsung orang yang kena sakit corona. Jadi kita yakin Bu, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kesehatan kita. Allah akan jauhkan keluarga kita, masyarakat kita dari penyakit yang demikian. Dan kita bersyukur di daerah kita selalu aman. Selama kita menjaga itu semua dan juga kita bertawakal kepada Allah, maka kita pun akan dijauhkan dari penyakit corona atau penyakit yang jadi nggak usah takut Bu terkena penyakit, khusus penyakit kantong kering nggak keluar, diajak ke mall enggak, apa sih kok kayaknya kalau gue ajak ke mall nggak mau, gue ajak senam enggak, gue ajak yoga enggak, sakit apaan sih? Kantong kering. Gue kan malu kalau RW dengar. Jadi lebih serem juga Bu. Jadi penyakit kantong kering serem juga. Sama kayak corona ya. Cuma bedanya corona itu enggak kelihatan tapi ada. Tapi kalau penyakit kantong kering kelihatan. Dompetnya kosong kelihatan ya. Saya dompetnya turun itu. Kalau kata bini saya, ada memang biasa, itu dompet kertas. Saya bilang itu isinya bon kontan, ya. Bohongan ya. Jadi kertas terus taruh sengaja ya, biar dilihat banyak, padahal nggak ada isinya. ATM ada 10, alhamdulillah, nggak ada isinya. Ya. Nah. Di dalam kitab ini Ibu sekalian, saya mau menyampaikan tentang pesan Rasul kepada kita bahwa sabar itu ada 4 macam. As-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu terbagi 4 macam. Ini nanti kita bisa bermuhasabah, kita koreksi. Kira-kira sabar yang mana yang kita sudah atau belum jalani. Yang pertama kata Rasul adalah sabrun alal faraid. Itu bersabar dalam menjalankan sholat. Ibu sholat kan? Ibu kalau sholat sabar kan? Yang benar. Besok habis johor kondangan, sholat. Assalamualaikum, kondangan, cepetin baca. Biasa doa, ntar sampai jalan berdandan doa. Jadi kita sholat itu harus bersabar. Kita sebelum sholat kita baca ya yang guru kita ajarkan, misalkan surah An-Nas. Atau misalkan doa yang sering diajarkan ulama kita, Allahumma inni a'udzubika min hamzati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun, baru disolli. Atau baca salawat dulu baru disolli. Udah. Jadi kita nggak langsung Allahu Akbar. Allah juga di hayat Allahu Akbar. Jadi hati kita ngomong tuh Allah Maha Besar. Jadi kalau kita sholat dengan sabar, kita akan buru-buru sholat. Hafal lagi Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini fatal kalau kita salah. Makanya ibu kalau anak yang besar, saya jangan heran. Itu belajar Al-Fatihah minimal 1 tahun. Itu Al-Fatihah doang. Itu kalau kita bosan, kita nggak mau datang ngaji. Itu pengalaman saya ketika kelas 1 aliyah 1 tahun setiap pagi Al-Fatihah sama tahiyat akhir. Tiap pagi itu Bu, selama 1 tahun. Karena Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat dan tahiyat akhir, tasyahud akhir itu juga rukun. Salah baca dikit sampai innaka hamidum majid, sholat kita nggak sempurna.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي. Itu harus fasih. Jadi kalau kita nggak sabar, kita buru-buru, maka sholat kita nggak sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakep suaranya, tapi akhirnya ke bawah bahasa daerah. Padahal qori internasional, seorang legendaris Kiai Umar Jemaah itu orang Jawa. Tapi beliau mengajarkan di dalam tilawahnya, jangan sampai kita mengucapkan huruf Al-Quran membawa logat daerah. Orang Jakarta Betawi, jangan baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi bacanya Al-Fatihah. Udah makan belum? Belum. Akhirnya ke bawah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Tuh. Atau orang daerah di luar Pulau Jawa misalkan biasanya punya ra, bukan ro, dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Coba ibu lihat dia itu penceramah yang udah internasional itu karena baca Al-Quran ke bawah logat daerah. Harusnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Al-Fatihah. Jadi Bu, kalau kita usia tua, kita harus goyangin lidah. Goyangin lidah. Ini membosan itu. Jadi ngaji Al-Quran, kalau kita nggak sabar, bubar. Orang ngaji setiap hari mulai dari Senin Al-Fatihah, gurunya kalau bisa ngaji Al-Quran tiap hari Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu di mana-mana disuruhnya harus fasih. Karena apa? Karena kalau nggak fasih, sholatnya enggak. Seorang imam itu berat tanggung jawab. Sama dengan seorang presiden. Itu kalau dia nggak bisa bawa rakyatnya, nanti di akhirat pemimpin akan ditanya kepemimpinan. Seorang imam begitu juga. Kalau bacaannya nggak sempurna, lalu dia menjadi imam, ini bahaya. Ada orang nanya begini, Ustaz, kalau misalkan imam bacanya salah, itu bagaimana langkah kita sebagai makmum? Kalau andai kata baca Al-Quran salah, ada ayat yang terloncat, kita bilang subhan. Kalau subhanallah juga nggak bisa juga, kita bacain. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Ada yang ketinggalan. Kita bilang malikin nas, nggak bisa juga. Malikin nas, nggak bisa juga. Tukar surat yang lain. Tapi kalau dia salah mengucapkan huruf, susah nih bilanginnya. Kan nggak mungkin begini. Qul a'udzu birabbin nas, dibaca Qul a'udzu bisa. Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya kan Qul a'udzu. Itu nggak boleh ja, nggak boleh ju, tapi itu. Nah kita kan sebenarnya susah. Nah gimana caranya kalau terjadi demikian? Udah kita diamin aja. Nanti kalau habis sholat kita deketin baik-baik. Ini Bu Haji atau Pak Haji atau Ustazah, mohon maaf ini tadi hurufnya salah, harus begini. Nah ketika kita deketin orang itu, kita koreksi dengan cara baik-baik, bukan di depan umum. Risikonya dua. Yang pertama dia nerima, yang kedua ngambek. Wah, bosan di masjid itu, gue ditegur, gue pindah masjid, pindah lagi, pindah lagi. Ternyata bukan masjid yang salah, diri kita ya. Ada nih Bu,
ini contoh saya paham. Kita ngalamin kalau acara ngaji begini. Ada orang lagi baca Quran, kita ajarin, kita bilang, wahai fulan dengerin ustaz itu baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca begitu baca. Harusnya ketika guru baca kita dengerin, baru setelah itu. Emang ibu Al-Quran ini luar biasa. Kalau ada kata kita salah terus, saya ini boleh ngajarin seorang udah keluar ibu usia udah 40 ke atas. Dia baru Quran 2. Saya ngajarin. Dia orang jujur. Dia bilang dia nggak bisa ngaji apa adanya. Jadi jujur, nggak mau dia butuh ilmu. Karena dia pikir kalau suatu harinya mati, belum bisa baca Quran, dia ngeri. Itu ibu sekalian. Kenapa orang baca Quran kok udah diajar kali-kali masih begitu-begitu juga? Itu faktornya pertama, ketika dia ngaji pikirannya kemana-mana. Mau buru-buru ngajinya, nggak sabar. Kalau sabar ini termasuk dalam perbuatan yang wajib al-faraid. Belajar Al-Quran, baca Quran untuk pribadi kita yang mutajid wajib. Nah, yang kedua faktornya adalah mungkin orang ini kurang murojaah, kurang mengulang-ulang di rumah. Dan seminggu ada 3 hari, 1 hari 24 jam. Jadi paling ngaji paling lama sejam 2 jam. Itu sejam misalkan seminggu. Berarti kalau 24 jam kali 7 hari, sekian ratus jam. Berarti seminggu hanya 1 jam dia ngaji. Itu besok malam besok lagi, minggu depan baca ingatin lagi. Jadi di rumah nggak pernah diulang-ulang apa yang gurunya ajar. Padahal kalau di zaman sekarang, zaman canggih nih, itu zaman ada HP, kita rekam suara guru kita, entar di rumah kita dengerin. Ini udah zaman canggih, udah gampang. Tapi kan ustaz di YouTube ada suara muamal, ada suara ustazah, misalkan apa namanya, yang kori-kori terkenal banyak, itu beda. Kita ngaji Quran harus ketemu langsung guru. Jadi 2 bibir, 2 wajah harus berjumpa dengan guru. Yang ketiga faktornya adalah orang yang sering pelupa. Karena pelupa ini termasuk bencana ilmu kata Nabi. Pelupa bencana ilmu. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ini dalil yang dipakai buat semua hal. Kemarin janjian tunggu 2 jam malah datang. Sampai gue kepanasan, kulit gue hitam. Lu kemana aja? Kita kan ngaji bareng. Kemarin kata Ustaz kan begitu. Manusia tempat salah dosa dan lupa. Udah, gak usah marah. Salah tempat, salah dan. Nah, jadi ini sekalian, termasuk diri saya, mohon maaf. Saya pun masih tunggu kalau di rumah Al-Fatihah saya ulang-ulang. Sering saya buka YouTube, belajar tajwid, belajar Al-Quran. Karena saya terngiang-ngiang tuh perkataan Ustaz Marhum Thoib. Beliau orang pertukangan yang meninggal sekarang, pasti Bapak Ibu kenal semua. Ada kalimat filosofi yang saya petik dari beliau. Beliau mengatakan begini, di atas langit ada langit. Jadi kalau kita baca Al-Quran di rumah kita masih bisa, tapi kalau di luar kita berpahamnya. Itu beliau ngomong ketika saya nanti naik motor. Lalu saya ngaji Quran selama 1 tahun di rumah di Mawar, 1 tahun di Masjid Al-Huda saya ngaji. Habis maghrib itu ngaji hanya segelintir orang. Dulu misalkan ada 10, sisa 7. Yang tiga ngambek, ya, nggak mau dibenerin.
Makanya kita nih Bu, mohon maaf ya saya kalau di depan jangan jauh-jauh dah, yang ada saya kayak gitu, ya Jafani, ya Syafi'i Mustawa, Abi Ali, Kasar Rahmat kita sepantar. Itu yang tua dari saya. Saya kalau di depan mereka nggak berani ngomong agama. Bahkan suatu hari Kiai Syafi'i bertanya, Kasar Rahmat, itu kalau haji yang begini apa sih hukumnya? Itu saya nggak berani jawab. Jadi sikap seorang murid di depan gurunya nggak boleh banyak ngomong masalah agama. Kita merasa bodoh. Di depan murid, di depan guru. Itu saat di dalam kitab Ihya Ulumuddin begini-begini. Kata saya, orang ngaji kitab Ihya Ulumuddin dari kitab kuning apa YouTube apa Google. Karena Bu di zaman sekarang, ibu gampang tinggal klik aja itu Bu di Google. Kitab apapun muncul di situ. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita lagi di rumah baca kitab kuning langsung kayak begini, apakah kita bisa? Belajar kitab kuning ada dua. Yang pertama, kalau orang baca kitab kuning langsung begini, nanti di rumah dia lupa lagi bacanya. Yang kedua, kalau dia baca kitab kuning, udah baca nahwu shorof, mau kitab manapun dia bisa. Insya Allah bisa. Karena ilmu nahwu shorof ini ayah dan ibunya bahasa Arab. Jadi kalau dua ilmu itu ditambah ilmu balaghah dan lain sebagainya, itu biasanya orang udah bisa baca kitab kuning, mau kitab gundul atau kotak dia bisa. Tapi kalau hanya baca kitab ini doang nanti dia jadi kepala lagi. Apalagi masanya ada dua kayak saya nih. Kacamata ada dua. Kalau ada dua begini, tadi mana Ustaz ya? Alam berapa jadi Pak? Udah gitu kan? Kadang-kadang yang namanya kitab itu beda-beda. Ini kitab zaman, ini kitab Baji Doim. Ini kitab Baji Doim. Saya ngambil kitab doang, bukan ambil yang lain. Saya pakai buat tabarukan doang. Saya punya kitabnya. Tapi kita itu syar'i. Karena kalau dibuang saya dibakar ke saya. Jadi Ibu sekalian, kita harus bersabar untuk apa? Dalam ibadah kepada Allah, khusus sholat. Ini kita mau nasihat ya, kita baca Al-Quran tajwid yang dekat rumah kita dengan guru-guru kita. Kita malu sama anak-anak sekarang yang baca Qurannya bagus. Yang kedua, kita harus bersabar. Wasabrun 'alal musibah. Kita bersabar ketika dapat musibah. Dikasih penyakit, bencana alam, bencana di keluarga kita, masalah keluarga dengan tetangga dan sebagainya, apapun musibah yang kita terima, kita harus bersabar. Kita kalau lagi kesel, lagi marah-marah, kita ikutin emosi, itu setan makin demen. Apalagi yang marah-marah, ibu-ibu suka ngaji. Kata setan begini, ya yang ngaji bisa menggoda. Apa yang ngaji? Setan demen. Yang rajin sholat puasanya bisa menggoda, apalagi yang tidak sholat. Yang di diskotik perempuan gampang itu nggak digoda, udah kegoda duluan. Tapi kalau ibu-ibu kayak sering majlis taklim, sering sholat, kalau dia berhasil, senang setan. Wah, Bu Haji Anu bisa menggoda. Sukses, dirang setan. Jadi kalau kita bersabar dalam musibah, contoh kayak sekarang ada musibah berupa corona, kita bersabar. Biasanya suami kita pemasukan besar, tiba-tiba dikurangin karyawan, dikurangin gajinya, dikurangin jam kerja, otomatis penghasilan berkurang. Bersabar. Karena kalau kita bersabar Ibu, nanti pada hari kiamat
istahyallahu yaumal qiyamah. Itu Allah akan malu sama kita kalau kitanya nahan sabar. Dikasih ujian sabar, dikasih penyakit sabar, nanti pada hari kiamat Allah akan malu berhadapan dengan kita. Yang berikut ini sekalian, wasabrun ala adanas, kita bersabar dari menyakiti manusia. Kita enggak menyakiti hati orang, itu termasuk bersabar. Mulut kita, sikap kita tidak menyakiti manusia, itu termasuk bentuk sabar. Ya. Ya kata itu kan netizen, lebih baik sakit gigi. Mendingan kita sakit hati kita daripada kita menyakiti hati orang. Jadi kita menjaga lisan kita, sikap kita untuk menyakiti orang lain, kan kita sabar tuh. Walaupun dia menghina-hina, ngomongin kita nggak balas omongannya, sikapnya, kita bersabar, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wasabrun 'alal faqri, bersabar ditimpa kemiskinan. Kita susah secara ekonomi, secara harta, makan susah dan lain sebagainya. Seperti saat ini banyak orang yang penghasilannya berkurang, kita bersabar maka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu sekalian, kita termasuk orang yang bersabar dan Allah berikan kita pintu keluar untuk senantiasa berusaha dan berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, iftah lana abwaab as-sihat, iftah lana abwaab al-afiyah, iftah lana abwaab as-salamah fi dini wa dunya wal akhirah. افتح لنا أبواب المغفرة، افتح لنا أبواب الرزق والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة